Halo, perkenalkan saya Winda Kristiana, NIM 1733056. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akupuntabilitas, teknologi, keperawatan holistik, alternatif dan komplementer pada keperawatan kritis. Eh, Teman-teman, sebelumnya jangan lupa ya untuk di like, komen, dan subscribe. uh, Akuntabilitas ini merupakan suatu proses dalam pengambilan keputusan, di mana ini tercermin dalam kompetensi dan integritas perawat, di mana perawat harus memenuhi tanggung jawab dalam memutuskan terapi yang sesuai dengan status pada kesehatan klien. Secara kompetennya itu dengan melakukan terapi, sehingga perawat dapat melaksanakan praktik sesuai dengan standar praktik yang telah diakui dan dipublikkan, dan perawat dapat melihat mana yang aman dan yang sesuai dengan kode etik. Lalu di sini pun juga ada teknologi keperawatan kritis, di mana pada teknologi ini sudah terlihat bahwa pada keperawatan kritis, sehingga kompetensi teknologi perawat harus meningkat, di mana kompetensi teknologi ini pada pengguna teknologinya itu terdampak positif untuk pasien, sehingga partisipasi mengungkapkan bahwa strategi dalam untuk meningkatkan kompetensi dalam keperawatan meliputi pelatihan ICU itu seperti alat hair, di mana alat itu sangat canggih dan hanya perawat yang mengetahui cara memakainya. Lalu untuk upaya tenaga kesehatan yang berada di dalam keperawatan kritis ini juga dianjurkan untuk mempelajari peralatan yang baru, sehingga perangkat yang baru itu tadi dapat dipantau dan terapinya itu akan berkembang, sehingga di dalam dunia nyata banyak sekali data tetapi tidak diterjemahkan sebagai informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan, sehingga pada alasan perawat itu, perawat kritis terlibat dalam seleksi, lalu pendidikan dan evaluasi di setiap teknologi yang ada dengan kriteria yang awal yang dapat digunakan dalam keperawatan. Lalu di sini pun juga ada keperawatan holistik, di mana keperawatan holistik ini bersekiranya pada gagasan totalitas. Tujuan keperawatan holistik ini adalah untuk bertemunya, bukan hanya untuk kebutuhan secara fisik pada pasien, tetapi juga kebutuhan sosial dan emosional, sehingga tujuan dari holistic care ini adalah untuk membahas semua dimensi seseorang yang termasuk dari fisik, emosional, sosial, dan spiritual, sehingga dapat dipertimbangkan. Lalu ada pun juga terapi alternatif, di mana ini merupakan terapi yang digunakan untuk berfungsi sebagai pengganti terapi atau pengobatan yang konvensional, sedangkan komplementer ini adalah istilah terapi yang dapat digunakan sebagai tambahan pada perawatan yang konvensional ini. Lalu di sini pun juga ada beberapa terapi yang bisa digunakan, salah satunya itu akupuntur, di mana ini menggunakan jarum panas dan stimulasi listriknya itu menggerakkan jaringan aluan energi tubuh yang disebut sebagai meridian, gunanya untuk mengaktifkan energi tubuh yang disebut qi. Lalu yang kedua itu dengan terapi aromaterapi, di mana dengan menggunakan minyak. Minyak itu juga bisa minyak kayu putih, salah satunya bisa minyak kayu putih. Lalu yang ketiga itu terapi musik, di mana terapi musik ini digunakan untuk perawatan kritis dengan strategi untuk mengurangi rasa kecemasan, dan ini dilakukan selama 20-90 menit, dan dilakukan dalam jangka waktu 1 atau 2 kali dalam sehari. Lalu yang keempat itu pijat, dengan cara memukul dan meremas otot yang sengaja dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan dan meningkatkan relaksasi. Lalu yang kelima itu terapi dibantu oleh hewan, di mana ikatan antara manusia dan hewan ini telah diketahui baik di mana kepemilikan hewan dan peliharaan yang dikaitkan dengan tingkat harga diri
dan kesehatan fisik yang lebih tinggi, sehingga hewan yang dibawa itu dapat memberikan penghiburan dan kenyamanan bagi pasien yang kritis. Baiklah, mungkin ini saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.